Kemudian ada yang selama ini sering kita dengar, apakah di saat berdiri Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad itu disebut oleh Imam Malik, rohnya orang yang meninggal dunia itu ghairu mutlaqah, ghairu muqayyadah, mutlaqah, tidak terikat dengan materi. Artinya rohnya orang yang meninggal dunia adalah bisa menyaksikan apa saja dan di mana saja, dan melihat semuanya yang terjadi di semesta ini, termasuk rohnya Sayyidil Mursalin Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat, untuk mengatakan Nabi masuk majlis kita ini sebetulnya itu su'ul adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memangnya majlismu memang sudah kamu jamin majlis benar, dan Nabi mungkin datang, mungkin Nabi datang, dan itu adalah termasuk bab karamah. Tapi kalau kita pastikan di majelis kita didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok hebat bener, ente ini siapa didatangi Nabi? Wong kadang-kadang kayak semacam dikhawatirkan semacam pelecehan. Ada Nabi bener dulu adab, membaca salawat yang khusyuk, hati kita hadir dengan Nabi dan sebagainya. Akan tapi kalau sudah kita mengklaim majelis kita ini, majelis kita langsung didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ini mengklaim kita sudah sampai kepada Allah, dan kita sudah sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak mustahil kalau kita mendengar sebuah kisah, ada pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang datang yang tidak pernah diketahui, mungkin baunya harum dengan baju putih dan wajah yang tampan, setelah itu hilang. Mungkin sekali itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau termasuk pecinta-pecinta Nabi dari para solihin aulia. Tapi untuk kita gampang mengatakan Nabi datang, sementara di situ ada maksiat. Apalagi maulid Nabi yang ngaco, kan maulid Nabi ada yang ngaco, maulid Nabi yang tidak jaga syariat di situ, gimana Nabi mau datang? Jadi ada Nabi datang ke tempat, maknanya karena memang rohnya para anbiya adalah tidak terikat dengan apapun, roh semuanya, dan Nabi bisa datang, itu termasuk bab karamah. Ada orang bisa bertemu dengan Nabi SAW, bab karamah, kemuliaan. Cuman kalau kita mengatakan Nabi datang di majelis saya, memang saya mengaku punya karamah, harus hati-hati dalam hal ini, takut masuk bab tazkiyah, mengagungkan diri. Sementara kita mengadakan maulid Nabi adalah untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk mengagungkan kita sendiri. Jadi kita agungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga gembar-gembar Nabi datang itu diredam dikit lah. Memangnya majelis ini majelis istimewa pasti. Memang benar majelis mulia karena disanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah majelis ilmu, majelis untuk tausiah. Akan tapi untuk mengatakan Nabi datang itu sebenarnya koreksi diri, koreksi dulu. Nabi mungkin datang, sehingga diceritakan ada sebagian para solehin membaca maulid Nabi, Rasulullah datang, dan ada banyak yang melihat yang demikian itu. Cuman kalau majelis kita kira-kira datang enggak Rasulullah? Ngelamun, sallallahu alaihi Muhammad, tokoku, ingat toko, macam-macam. Kalau kita benar-benar rindu pada Nabi, tidak mustahil. Maka jangan sampai memustahilkan. Agar Nabi ketahuilah, ini hadis Nabi, man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan. Barang siapa pernah melihatku dalam mimpi, maka bisa melihatku secara nyata. Di dunia bisa juga, dan di akhirat tentu para kekasih-kasih Allah akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ada, sehingga ada orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu masih hidup seperti itu. Cuman jangan mengklaim majelis kita langsung seperti itu. Nah, ini sudah yang dikhawatirkan masuk bab kesombongan. Jadi kita tidak boleh masuk dua kutub yang ekstrim, mengingkari total atau dikit-dikit datang. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas, beliau tidak memastikan akan adanya datang, cuman beliau berkata, lihat khususnya, kalau seandainya Nabi Muhammad akan datang di saat dibacakan maulid, kitab maulid, niscaya akan datang di saat orang baca kitab Ad-Dibai. Kenapa harus kitab Ad-Dibai? Karena kitab ini paling lama ditulis tentang sanjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dalam kitab ini berarti kalau seandainya, jadi beliau tidak memastikan, karena tidak mengajari orang untuk memastikan datang begitu, kayak melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata dulu.
Dan ini kan juga pertanyaan yang pernah dihadirkan oleh seorang para solihin. Seorang guru mulia pernah bertanya. Pertanyaan itu sendiri kalau orang insaf tuh bingung jawabnya. Pertanyaan apa? Semua orang senang kalau rumahnya didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang senang. Rasulullah datangi kiai saja senang. Supaya pertanyaannya sekarang siapkah kamu didatangi oleh Rasulullah? Semuanya di saat tidak sadar ngomong siap. Sekarang begini loh maksudku siap tuh. Siap, sudahkah kau siapkan rumahmu untuk didatangi oleh Rasulullah saat ini, detik ini? Jangan siap-siap dulu, jangan diringkes-ringkesin dulu. Jangankan Rasulullah, pewarisnya Nabi saja masih bingung. Tar dulu, masih ada ini fotonya diturunin, ini TV-nya pinggirin. Loh, sudah begini mengaku Nabi setiap hari datang. Udah datangkan pewarisnya Nabi saja masih ketakutan, masih sembunyikan ini. Ya, pakai kerudung semuanya. Buya datang, Buya. Padahal ini belum masuk pewarisnya Nabi badannya. Bagaimana melecehkan Nabi, akhirnya degit-degit Nabi. Sadari dulu kita. Ini perlu kita koreksi. Dan bisa Nabi datang. Kita ingin didatangi rumah kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin Nabi kerasan di rumah kita. Maknanya apa? Jadikan rumah kita ini adalah rumah yang pantas dimasuki oleh Rasulullah. Apa yang kita lihat semalam itu? Apa yang kita putar sehari ini? Di ruang tamu, di televisi itu pantaskah kita mengatakan rumah kita didatangi Nabi? Sementara lihat keadaan semacam itu. Ini kita perlu menggugah kesadaran kita itu. Jangan hanya kita pakai ngomong di lidah, Nabi datang, Nabi datang, Nabi datang. Apa? Wong pewarisnya saja kita tidak berani kok didatangi oleh para ulama, para kiai datang ke rumah kita. Anggap saja lah Habib Salim, Habib Abdullah mau datang ke rumah kita. Kita masih bingung, belum siap. Datang mendadak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Baik, ini saja. Jadi masalah berdiri adalah bukan sesuatu yang dilarang. Sebab berdiri adalah kebiasaan. Orang mau berdiri, mau duduk. Dan berdiri untuk memuliakan dan bergembira adalah diajarkan. Nabi sendiri pernah memerintahkan para sahabat Nabi untuk berdiri kepada pembesar mereka. Qumu li sayyidikum. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab.